Mancini akan mencapai 71 pertandingan karir di Roma sebagai kapten. Di musim yang memperlihatkan pemain seperti Lorenzo Pellegrini dan Bryan Cristante kurang tampil mengesankan, Gianluca Mancini tampil gemilang untuk Roma. Bek asal Italia ini akan mengakhiri musim ini sebagai kapten tak terbantahkan Giallorossi karena Lorenzo Pellegrini absen selama sisa musim ini. Mancini terbukti sebagai kapten Roma yang sebenarnya. Di Bergamo, ia memimpin tim dengan ban kapten di lengannya, bertahan dengan keras di Retegui dan berusaha hingga akhir untuk menjaga impian Liga Champions tetap hidup. Kecuali jika terjadi kejadian yang tidak terduga, Corriere dello Sport melaporkan bahwa Mancini akan menutup musim dengan 21 penampilan sebagai kapten, total 72 dalam kariernya, melampaui Conti, Charbonny, dan Ancelotti. Dari Vlahovic hingga Lautaro, tak satu pun penyerang yang dihadapinya bulan lalu mampu mencetak gol melawan Roma. Terima kasih juga kepada kerja keras Mancini, yang kini tak tersentuh oleh pelatih manapun yang pernah mengasuh Trigoria. Besiktas dalam pembicaraan dengan Zeki Celik. Bek Roma Zeki Celik bisa meninggalkan ibu kota Italia setelah 3 musim. Pemain sepak bola berusia 28 tahun ini, yang tampil positif musim ini dengan 41 penampilan, 1 gol, dan 3 assist, telah lama menyatakan keinginannya untuk kembali ke Turki, yang bisa menjadi kemungkinan konkret mengingat minat kuat Besiktas. Klub Istanbul, menurut portal berita Turki Soicu, telah memulai kontak awal dengan rombongan pemain dan dengan Giallorossi. Manajemen Besiktas bermaksud untuk menutup kesepakatan secepat mungkin. Mahar pemain tersebut sekitar 5 juta euro, mahar yang dianggap cocok oleh Besiktas, yang kini sedang menunggu lampu hijau untuk duduk di meja perundingan dengan Roma. Operasi itu dapat membuahkan hasil dalam beberapa hari mendatang, terutama jika Giallorossi bersedia bernegosiasi berdasarkan evaluasi ini. Pellegrini jadi calon pengganti Reijenders di AC Milan. Menurut La Gazzetta dello Sport sebenarnya, di antara sekian banyak tim yang tertarik padanya, ada juga Milan. Terutama sekarang. Pasalnya, Rossoneri, meski baru saja memperbarui kontraknya, berisiko kehilangan Reijenders di sesi transfer mendatang. Pemain asal Belanda itu sebenarnya tengah menjadi incaran Manchester City, siap membangun kembali tim dengan dana jutaan dolar setelah musim yang rumit. Oleh karena itu, Milan telah mengajukan pertanyaan kepada Pellegrini yang mereka anggap sebagai pengganti yang cocok. Suporter Milan merusak kursi Olimpico dan mengejek kematian De Falci. Malam yang seharusnya hanya tentang olahraga dan perayaan bagi Bologna, pemenang Coppa Italia ketiganya lebih dari 50 tahun setelah kemenangan terakhirnya, dirusak oleh insiden yang sangat serius di tribun Stadio Olimpico. Ini bukan tindakan vandalisme yang sederhana dan sudah terkutuk, seperti yang beberapa hari ini menyebabkan larangan menonton pertandingan tandang bagi penggemar Milan pada pertandingan berikutnya melawan Roma, tetapi sesuatu yang jauh lebih serius dan tidak dapat ditoleransi, kemarahan terhadap memori Antonio De Falci, seorang penggemar muda Roma yang terbunuh pada tahun 1989 sebelum pertandingan Milan-Roma. Selama pertandingan, tulisan-tulisan yang menyinggung dan tidak sopan muncul, Antonio Live D. Selain itu, stiker Milan ditempelkan di wajah De Falci, tindakan yang mengejutkan dan membuat marah bukan saja dunia Roma, tetapi juga dunia olahraga secara keseluruhan. Dovbyk menerima minat dari Real Betis dan Girona. Setelah hanya 1 tahun, Artem Dovbyk sudah dikaitkan dengan kepergian dari Roma. Meski telah mencetak 17 gol musim ini, pemain Ukraina itu belum sepenuhnya meyakinkan klub dan penggemar, yang mengharapkan sesuatu yang lebih dari pemain yang memenangkan gelar pencetak gol terbanyak di La Liga setahun lalu. Sang penyerang dibayar hampir 40 juta euro, tetapi Giallorossi tidak menganggapnya tidak dapat dijual. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, pemain tersebut kemungkinan akan meninggalkan klub pada musim panas. Surat kabar itu menyatakan bahwa nama Dovbyk masih populer di Spanyol, Real Betis dan mantan klubnya, Girona, keduanya tertarik padanya. Roma, yang telah banyak berinvestasi pada pemain tersebut, berkat kontraknya yang berakhir pada 2029, hanya akan menerima tawaran penting, di atas 30 juta. Roma masih memantau Frattesi. Menurut apa yang dikumpulkan Gianluca Di Marzio di Sky Sport, Roma terus memantau situasi Davide Frattesi dengan cermat.
Gelandang Nerazzurri tersebut dikabarkan menjadi salah satu pemain yang paling dicari klub menjelang bursa transfer musim panas. Dan meskipun beberapa kali gagal dalam beberapa musim terakhir, Giallorossi tetap tertarik pada mantan pemain Sassuolo tersebut. Namun, akan ada banyak persaingan yang harus dikalahkan menurut apa yang dilaporkan jurnalis, selain Roma, Atletico Madrid, Juventus, dan Napoli juga tertarik. Lewati masa sulit berkat pengalaman Ranieri, Tommaso Baldanzi memberikan wawancara panjang kepada Football Emotion. Suasana di sekitar Roma, indah, sangat hangat. Saya pribadi sangat menikmati waktu di kota ini, ada semacam suasana yang menemani Anda ke pertandingan. Sungguh menakjubkan, ada perbedaan besar antara bermain di Stadion Empoli dan bermain di Olimpico. Dampak Ranieri, tentunya Anda dapat melihatnya dari hasil yang diperoleh, tetapi sebagai pribadi, ia adalah pelatih yang sangat penting bagi kami karena kami melewati masa sulit dan kami membutuhkan perubahan yang mungkin hanya di tempat seperti itu ia dapat memberi kami pengalaman. Ia bermain sangat baik. Kemudian, menurut saya, kami juga bermain baik karena bagaimanapun kami meraih beberapa kemenangan beruntun, itu tidak pernah mudah dan kami senang, itulah yang kami butuhkan. Kami berada di sana, ada akhir musim yang harus dihadapi, kami harus melakukannya dengan sebaik-baiknya. Bermain bersama mereka adalah sebuah kehormatan besar. Tommaso Tommy Baldanzi, bagi saya, bermain dengan pemain-pemain tertentu di tim seperti Dybala, Paredes, Hummels merupakan suatu kehormatan besar. Saya merasa terkesima dengan orang-orang seperti mereka, karena saya telah melihat mereka di lapangan saat bermain melawan mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat rendah hati, sangat baik dan mereka membantu Anda setiap hari, mereka memberi Anda kesempatan untuk berkembang. Lalu ada juga tokoh-tokoh legendaris seperti Totti, seperti De Rossi, yang beruntung bisa menjadi pelatih saya, yang merupakan tokoh-tokoh penting bagi kota ini dan khususnya bagi sepak bola Italia. Jika ada peran penting di manajemen Roma, maka saya akan pilih mempertimbangkannya. Francesco Totti berbicara kepada TRT Sport. Roma benar-benar berubah bersama Ranieri. Ranieri telah membawa antusiasme yang besar dan, seperti yang dapat kita definisikan, dia adalah orang Roma sejati. Dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, membawa Roma dari dasar klasemen hingga bermain untuk kualifikasi Liga Champions. Ini adalah perjalanan yang tentu harus diapresiasi, dan untuk itu kami semua senang dengannya. Kembalinya saya ke klub. Jika ada kesempatan untuk memainkan peran penting di Roma, saya pasti akan mempertimbangkannya, tambahnya. Roma selalu menjadi rumah saya, dan jika suatu hari saya dipanggil, kami akan duduk bersama dan mengevaluasi semuanya. Saya telah menjadi pemain penting bagi Roma, dan jika ada peran penting dalam manajemen, saya akan mempertimbangkannya. Ingin rekrut Bobe saat masih di Cagliari, tapi Claudio Ranieri, Saelemaekers. Dengan peningkatan performa Soule dan cederanya Dybala, saya melihat bahwa ia tidak lagi sama dan saya mencoba mengubah sesuatu, tetapi Alexis selalu ada dalam pikiran saya. Ia adalah pemain yang saya sukai. Buff, Anda tidak tahu, tetapi beberapa tahun lalu, ketika saya di Cagliari, saya bertanya kepada Mourinho apakah saya dapat memilikinya dan dia berkata, tidak, saya akan mempertahankannya di sini. Saya mendoakan yang terbaik untuknya, dia anak yang luar biasa, saya tidak mengenalnya tetapi dari wawancaranya Anda dapat memahami kecerdasannya dan seperti apa dia. Mengapa Hummels dan Paredes tidak bermain? Jika Anda melihat 9 pertandingan yang tidak mereka ikuti, apa yang telah kami lakukan? Kami menang, itu saja.